Ya, sekelumit kerumitan ujian nasional ini cukup sebenarnya mengganggu pelaksanaannya ya, gitu. Apalagi kalau kita melihat bahwa sebenarnya kurikulumnya sendiri belum selaras. Jadi ada yang memakai 2006, kurikulum berbasis kompetensi, ada yang betul. 2006, kemudian 2013. Nah ini kita nanti sudah tersambung lagi dengan Pak Nizam yang ada di sebelah telepon dan juga Bu Ica. Bu Ica, ini sebenarnya kalau Anda mau melihat tadi ujian nasional ya, saya menangkap bahwa sebenarnya Bu Ica sendiri berpikir kalau UN ini harusnya tidak menjadi standar kelulusan. Lantas kalau UN bukan standar kelulusan, apa yang sekiranya bisa jadi standar kelulusan? Standar pendidikan nasional itu ada 8, ya, yang mana salah satunya memang adalah standar evaluasi, yaitu mengukur keberhasilan pendidikan secara nasional, yang salah satunya diwakili harusnya oleh ujian nasional. Namun untuk melihat kualitas pendidikan kita secara nasional, tentu saja dari penilaian sehari-hari di sekolah itu ada kepala sekolah, ada pengawas yang mestinya, saya katakan mestinya karena memang saat ini harus menjadi perhatian bagaimana perbaikan kualitas kepala sekolah dan pengawas. Yang mestinya mereka ini mempunyai data tentang pendidikan di daerah masing-masing. Perlu diketahui bahwa seorang pengawas itu mengawasi sekitar 10 sekolah di sebuah kecamatan. Nah kemudian dia mempunyai data mengenai sekolah tersebut, baik tentang kualitas gurunya, kemudian kepala sekolahnya. Nah sekarang yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kualitas instrumen yang dipakai oleh mereka. Jadi sebenarnya evaluasi ke sekolah-sekolah itu tidak hanya ujian nasional. Nah memang ujian nasional saat ini sudah tidak menjadi syarat kelulusan. Ujian nasional adalah akan digunakan sebagai alat untuk memetakan. Hanya saja kembali lagi yang harus awalnya diubah, seperti saya katakan dari sejak tahun lalu adalah bagaimana mindset sekolah menyadari 100% bahwa ujian nasional bukan segala-galanya. Ujian nasional adalah sarana bagi pemerintah untuk mengetahui kualitas yang sementara ini ya memang alat yang dimiliki baru ujian nasional itu yang bisa untuk mengumpulkan data. Tetapi kualitas pendidikan tidak bisa diidentikan dengan nilai ujian nasional saja, tetapi juga keseharian. Nah, ujian nasional jika dilakukan secara nasional maka harus tahu patokannya apa. Menguji itu kan mestinya ada dibandingkan apa sih hasil ujian ini untuk dipadukan kemana gitu. Oh saya mau menguji untuk melihat apakah sekolah ini berhasil mencapai kurikulum nasional. Nah berarti kurikulum nasional jelas dulu. Kurikulum nasional jelas, kemudian runtutannya setelah kurikulum nasional, kualitas proses pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran ditentukan oleh kualitas guru. Nah setelah ini semua, maka di ujung sana ada ujian nasional. Yang harus 100% hanya mengacu pada satu kurikulum yang dipakai. Ya, kita kembali lagi ke Pak Nizam. Tadi kalau berangkat dari pernyataan Bu Ica juga, Bu Ica tadi sempat mengatakan ini memang tidak wajib ya untuk ujian perbaikan. Sejauh mana kompetensi yang akan dihasilkan nanti apakah benar-benar akan bisa memperbaiki kualitas anaknya. Nah, Pak Nizam masih tersambung bersama kami? Oke. Pak Nizam ternyata ada gangguan komunikasi dengan kita. Lalu kalau misalnya Bu Ica melihat sendiri UN sekarang tidak jadi satu-satunya parameter untuk kelulusan dan melihat ini juga yang untuk perbaikan tidak menjadi kewajiban juga sebenarnya. Nah ini sebenarnya diyakini bisa memperbaiki kompetensi kah? Kalau saya sih sebagai pendidik bisa, tapi prosentasenya kecil sekali karena di situ anak itu hanya berjuang untuk bagaimana mendapat nilai ujian yang lebih baik, bukan semata-mata untuk kemudian meningkatkan kompetensinya. Apa yang dipelajari ya hafalan soal-soal, kembali lagi seperti ikut bimbel kayak begitu kan, akhirnya supaya nanti ujiannya bisa dikerjakan dengan baik. Tapi itu kan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah equal dengan peningkatan kualitas dia. Karena peningkatan kualitas itu
bersama proses. Ya. Tidak bisa sekedar ujian saja. Termasuk penyelenggaraan ujian nasional ini kan, proses penyelenggaraan ujian nasional ini juga berproses begitu Bu. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat ujian nasional ini kan setiap tahunnya selalu mengalami kendala, entah itu kecurangan, kemudian budget yang mungkin itu kurang sesuai gitu dan sebagainya. Nah ini untuk pelaksanaan 3 kali, kira-kira seperti apa kalau sekali saja sudah? Itu saya yang belum kebayang ya. Kalau 1 kali aja kita itu kerepotannya di sekolah. Saya melihat kerepotannya di sekolah. Kerepotannya di sekolah tuh setengah mati ya. Karena pada saat ujian itu pasti anak-anak di level yang lain diliburkan. Dan kalau di SMA itu karena ada IPA, IPS itu sampai seminggu. Nah berarti anak-anak yang kalau di SMA kelas 10, 11 itu terpaksa mengalami kerugian. Kalau sampai 2 kali atau 3 kali berarti mereka juga akan mengalami kerugian sejumlah hari itu. Kemudian kesiapan dalam arti perangkat. Kalau sekarang ujian akan dilakukan online, seberapa reliable sebenarnya perangkat kita untuk menyelenggarakan ujian online. Karena saya banyak pengalaman dengan ujian-ujian internasional online untuk mempersiapkan terjadinya online itu membutuhkan persiapan yang cukup lama yang kedua butuh backup karena begitu sistem down sudah kita banyak sekali yang terugikan. Nah oleh sebab itu perlu backup. Nah apakah saat ini sudah kita sampai pada backup tadi, mengingat juga secara geografis tidak semua daerah kita mempunyai perangkat komunikasi yang sudah memungkinkan untuk melakukan hal itu. Baik, kita sudah tersambung dengan ada penelpon. Bapak Indra, selamat siang Pak Indra. Selamat siang, Berita Satu. Iya, Pak Indra silakan dengan komentar Anda Pak Indra. Oh iya, ini saya sangat tergelitik ya melihat mengetahui bahwa tahun depan anak-anak SMA kita itu akan melaksanakan UN ya. Anak saya sih belum, tahun depan masih kelas 2 SMA dan belum mengalami belum bisa ikut UN ini SMA. Cuman kalau begini, saya hanya mempertanyakan seperti yang tadi narasumber yang ada di studio ini, Ibu siapa? Ibu yang di studio ini bilang bahwa ujian itu harusnya menjadi standar pemerintah untuk mengetahui kualitas pendidikannya, gitu. Jadi dan sudah jelas kemudian bahwa UN itu bukan standar kelulusan. Saya jadi bingung kenapa harus sampai 3 kali kalau misalnya memang tidak ada, memang ini tidak menentukan kelulusan. Kan yang harus diperbaiki betul seperti Ibu tadi bilang, infrastruktur sekolahnya, gurunya, fasilitas pendukung, kurikulumnya, sehingga ujiannya itu memang berkaca kepada satu kurikulum yang bisa menjadi benchmark seluruh anak SMA di Indonesia. Menurut saya itu ini sebuah proyek yang sampai 3 kali itu, benar-benar wasting anggaran pajak itu bisa digunakan untuk meningkatkan gaji guru, perbaikan sekolah, fasilitas yang lebih baik. Baik Pak Indra, kami tangkap ya begitu. Saya agak sedikit gamang nih soal ini, jadi mungkin ada bisa penjelasan lebih lanjut dari Berita Satu soal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Semoga sukses juga dengan anaknya Pak Indra yang masih kelas 2 SMA ya. Persiapan untuk tahun depan ya kan. Iya Bu Ica, silakan tanggapannya Bu. Jadi kalau saya sendiri ketika saya membaca pertama kali ujian akan dilaksanakan 3 kali juga sempat terheran-heran. Kalau memang ujian ini tidak untuk menentukan kelulusan, kenapa anak-anak harus dikejar-kejar untuk memenuhi untuk perbaikan sehingga dia bisa memenuhi nilai yang ditargetkan. Nah, padahal kita juga tahu bahwa nilai yang ditargetkan itu tidak selalu identik dengan kualitas anak-anak. Memangnya kalau kalau anak-anak itu kemudian mengulang karena nilainya kurang, apakah di situ ada perbaikan kualitas anak? Atau sekedar nilainya saja yang terperbaiki? Karena yang sekarang ini kalau memang tidak untuk menentukan kelulusan, untuk mapping, apakah nggak sebaiknya nilai asli saja? Bahwa kalau sekolah itu sekali dilakukan, ternyata di sekolah ini ada sekian anak yang ada di bawah standar kelulusan anak.
standar kelulusan siswa. Berarti sekolah ini membutuhkan apa? Berarti kualitas apanya yang kurang sehingga tidak bisa memenuhi standar kelulusan ini. Apakah gurunya, apakah materinya, apa fasilitasnya? Karena ingat ada 8 standar pendidikan nasional. Apakah di sana itu pengelolaan keuangannya tidak begitu baik sehingga alokasi terhadap hal-hal penting untuk perbaikan belum dilakukan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang agak keras, tidak masuk akal ada ujian sampai 3 diulang-ulang kali. hanya untuk memperbaiki nilai, padahal itu tidak menentukan kelulusan dan tujuannya untuk mapping secara nasional. Oke, tapi nyatanya ya ada 56.000 yang sudah mendaftar. 63, sekitar 63. Iya, sekitar hampir Ketika kita 60.000. berbicara ujian, siapa sih jadi siswa yang nggak kepingin punya nilai di atas kertasnya itu bagus, apalagi diberi kesempatan. Padahal dia tidak tahu itu nanti akan digunakan untuk apa. Ketika dia tahun lalu nilainya misalnya rata-rata UN-nya 5,2 misalnya. Kemudian sekarang dia ikut lagi. Kalau sudah terperbaiki dan anak ini sudah kuliah, emang mau ditukerin gitu kampusnya? Iya. Kalau misalnya kita melihat ini anggaplah kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai, tapi bukan berarti kesempatan kedua ini juga bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa yang ada di pelosok sana. Mengingat ini akan komputerisasi seperti itu, menggunakan berbasis komputer seperti itu, Bu. Nah itu dia yang selalu saya katakan, tetap saja di situ ada nilai-nilai ketidakadilan yang dialami oleh anak-anak kita yang jauh di daerah terpencil. Sebenarnya begitu juga untuk anak-anak yang ada di tempat dengan fasilitas yang lebih. Kenapa? Seharusnya anak-anak itu dengan fasilitas yang lebih, dia tidak cuma diuji dengan itu saja. Dia harusnya ada ujian yang jauh lebih tinggi untuk membuktikan bahwa dia dengan fasilitas yang dia miliki, dia memang berkualitas tinggi gitu. Karena alat yang buat mengukur mereka bukan alat yang buat mengukur secara mainstream gitu. Nah ini barangkali yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa saat ini kebijakan tentang pengulangan ujian ini menurut saya perlu ditinjau kembali, dan apabila memang tujuan ujian nasional adalah untuk memetakan di mana, saya nggak bilang kualitas, tapi angka-angka tentang pendidikan di Indonesia, maka sebagai patokan awal bolehlah, tapi nggak perlu diulang-ulang, karena ketika itu diulang, untuk apa nilainya? Ya. Ya, Baik, kita akan jeda lagi. Usai jeda ini kami akan kembali, pemirsa tetaplah di Lunch Talk bersama kami.